harapannya si Denny Siregar dibawa ke Tasik dan dipenjarakan, diproses. Kalau tidak diproses, maka umat Islam akan seperti di Jakarta, aksi 212. Ingin menitipkan pesan buat Denny Siregar, ya, stoplah berkicau, jangan memfitnah habaib, jangan lagi ada kata tampilan agamis tapi teroris. Ini kalimat yang tidak mempersatukan. Di demo dan dipolisikan Forum Mujahid Tasik, Denny Siregar bilang kadrun ngamuk. Dan akhirnya, sesudah perdebatan yang cukup panjang di media sosial dengan nama-nama yang unik untuk mereka, terpilihlah istilah kadrun. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, lah, tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Di demo dan dipolisikan Forum Mujahid Tasik, Denny Siregar bilang kadrun ngamuk. Pegiat media sosial, Denny Siregar dipolisikan oleh sejumlah ormas, OKP, LSM, dan pimpinan pondok pesantren di kota Tasikmalaya. Denny Siregar dianggap menghina santri dengan sebutan teroris melalui sebuah tulisan di akun Facebooknya. Selain mempolisikan Denny, massa yang tergabung dalam Forum Mujahid Tasikmalaya itu juga melakukan aksi demonstrasi di Polres Tasikmalaya. Mengetahui dirinya didemo dan dipolisikan melalui akun Twitter, Denny Siregar menulis cuitan singkat yang menyindir kelompok tertentu dengan sebutan kadrun. Kadrun ngamuk, begitulah tulisnya. Di cuitan selanjutnya, Denny menyarankan ke pendemo agar pelajari pasal-pasal sebelum membuat laporan. Daripada sibuk demo atau keluar-keluar di media sosial, mending bereskan dulu yang benar laporannya biar kuat pasalnya. Begitulah tulis Denny. Dan sekedar diketahui dalam postingan akun medsosnya, Denny pada tanggal 27 Juni 2020 memposting tulisan yang dianggap menghina serta memfitnah para santri tahfidz Al-Quran Darul Ilmi. Dalam postingan itu, Denny Siregar menulis, "Adik-adikku calon teroris yang abang sayang." Denny juga memposting foto para santri pesantren itu, padahal foto tersebut saat para santri sedang mengikuti aksi 212 beberapa waktu silam. Dan kini, postingan tersebut telah dihapus. Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Ilmi, Ustadz Ahmad Ruslan Abdul Ghani menilai, postingan Denny tersebut merupakan penghinaan bagi pihak pesantren, keluarga santri, para pengajar, dan umat Islam Kota Tasik. Tentu itu adalah penghinaan serta pencemaran nama baik pesantren. Pihak keluarga, santri juga tentunya kecewa dan kami juga marah serta merasa terusik dengan semua perkataan dari Denny. Dan kita akan proses sampai benar-benar Denny dijebloskan ke penjara. Jangan main-main dengan Tasik. Begitulah tegasnya. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, lah, tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan Muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku muslim tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama.
menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh. Kalimatnya bagus, seakan-akan menarik, kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada Dajjal, ada Masih ad-Dajjal. Kalau Dajjal saja bukan makhluknya, tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu Dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau Masih ad-Dajjal makhluknya, kalau Dajjal saja sifatnya, kata Nabi, akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang, alladzina idaktalu hum 'alan nas yastaufun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan orang-orang jahiliyah. Terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Kecil. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Quran, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala taqudu ma'hum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula. Maaf, innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka, ujung-ujungnya nggak sholat juga. Tinggalkan. Tapi kalau yang non muslim, kaidahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada non muslim mempersoalkan Islam karena mereka belum tahu tentang Islam, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Ya, maaf jangan dicela karena dia belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dicela. Tunjukkan kebaikan. Pertama tunjukkan dengan akhlak dulu. Begitu dicela misalnya, waduh lewat teroris nih, lewat teroris, Masya Allah, besok kirim makanan. Assalamualaikum. Wah, awas ada teroris, ada teroris. Begitu datang, ada apa kemari? Kami mau kirim makanan. Kok kirim makanan? Kenapa? Bukan karena saya harus mengirim, tapi Allah perintahkan untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya dia lewat, dia mencela, Anda senyum. Sampai hadir dalam benaknya, kok bisa ya? Ada orang yang katanya buruk tapi bersikap baik. Tiba-tiba dia ngajak diskusi Anda. Kenapa orang ini tidak baik? Pak, yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Kalau ada ajaran setiap tempat, sini jelek, sini jelek, sini jelek, yang salah ajarannya. Tapi kalau ada orang misalnya belajar, yang ini jadi baik, yang ini jadi salah. Yang salah bukan ajarannya, yang salah orang yang belajarnya. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu, bom Jalan Tamrin, saya datang ke Lampung. Langsung ada yang tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah?
Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan tamrin.